So ya gitu nggak mau teriak-teriak ya, udah malam capek. Udahlah kita review langsung 2 aja ya, kayak saya pernah unboxing kemarin tuh. Nih, kemarin. Gila tinggi banget. Ini mudahan pas lagi rekaman nih HP gue nggak tiba-tiba mati, soalnya ini mau penyakit baru lagi nih. Kemarin kabel, sekarang ke HP-nya ada. Ntar lah besok gue bawa service dah, berak emang. Sekarang kipas gue lagi mati, tahi betul. Lusnya, udah nih kena dikit salah. Itulah kita bahas, ada dua Optimus Prime. Kita punya rilisan yang lebih lama sama yang lebih baru. Ya memang nggak baru-baru amat sih kalau yang buat yang Transformers One, cuma apa lah kita bahas. Ya inilah. Kita mulai dari si Bayverse dulu ya, karena ya favorit gue. Ini kita mulai dari box depannya ada. Ini karena kameranya terpaksa gue agak putar ya. Jadi kameranya yang biasa ada di bagian sini, jadi malah ke sini. Itu udah gue arahin tuh pakai boxnya nih. Ini gara-gara demi ngecas doang, emang rada-rada nih, nggak bisa nyala deh kalau nggak di charger. Gue bawa besok lah, gue tanya lu, emang rada-rada juga. HP drama terus nih, makanya gue mau cepat diganti, cuman gimana coba kalau dramanya kayak gitu. Udah lah. Tidak, jadi ada Optimus Prime aja sini mejeng gitu sama pakai dua Energon Blade-nya nih, Energon Blade. Sama ada not tangannya itu masih tangan bebek ya. Gua gak bakal bahas tangannya. Termasuk yang sama ya kali itu cuma dapat close sama open hand doang. Udah gitu aja sih. Terus ini. Ada klasik kelas baru di sini. CSNI. Bisa nyala ya intinya, terus kita nggak perlu pakai nipper, nggak perlu pakai glue, nggak perlu pakai itu. Ya emang pabrikan blokis emang gimmicky gitu terus sih. Nggak akan berubah sampai sekarang. Sampai yang Action Edition Taran itu. Ntar kali itu juga ada Action Edition si Transformers Prime itu. Ya yang Optimus tuh. Pengen deh. Cuman kita semoga bisa dapat Tarn ya. Nantilah itu. Bis kalau nggak ganti HP pasti ini. Nih. Ada frontnya, front banget. Baru di sini ada informasi lebay. Intinya udahlah informasinya, baru sini ada total runner, pose. Sampingnya ada pose lagi, ada aksesoris sedikit banget. Baru sini ada pose lagi sama aksesorisnya. Jadi aksesorisnya cuma Energon Blade sama Ion Blasternya doang. Udah sih. Jujur itu aja. Terus ini yang versi Transformers One. Sebenarnya sama aja kurang lebih. Ini ada deposit juga, ada ini yang unik nih, ada tulisan Transformers One. Keren banget. Terus ya sama. Enggak tahu ini. Dia tadi ada front. Oh enggak deh, enggak front paling front gitu loh. Dia belok dikit badannya. Sini ada pose standby. Aksesorisnya dikit kan tuh, enggak sebanyakan, cuman kurang lebih aja. Terus ada belakangnya ini. Kenapa tuh itu berubah ya? Terus ada pose sama informasi dikit banget ini malahan daripada ini baru banget ya, baru pose lagi sama runner. Ya gitu aja sih, jujur biasa aja sih. Atas pun biasa, bawah juga SNI udah gak penting juga. Isinya juga gak ada, jadi gue langsung bahas aja apa yang kita perlu bahas ya. Kita bakal bahas 2 sekaligus ya. Let's go. Jadi ini dia, ada gue punya sudah pegang nih 2 biji. Sebenarnya memang sudah ada minusnya nih gara-gara gue pakai main terus, soalnya keren banget mereka berdua. Nah ini nih, kita mulai bahas dari yang versi Bayverse dulu boleh lah. Soalnya ya dia lebih high detail ya daripada si yang versi Transformers One. Ini gue pakai stand ya biar ya Tuhan punya ya pas pakai tahi sih. Nah, oke. Kita bahas dari Optimus Prime versi Bayverse dulu. Gila loh ini. Buat mainan kecil ini kecil banget ya kalau dibandingin kayak HG Gundam ya. Mungkin pendekan dikit dari Ariel. Yang Transformers One itu mungkin setara Ariel sudah. Ariel kan ukuran rata-rata Gundam 13 cm. Dadah itu nggak penting. Kita bahas si Optimus. Ntar gue mundurin ini dulu lampu satu. Ini dia. Gila. Keren banget ya detail-detail mechanical detailnya tuh loh. Ini meskipun pakai ada ball joint ini ya, cuman kita bisa lihat di outer frame-nya itu kan, kalian bisa lihat. Gila, sedap banget. Buat mainan kecil ini tuh udah lumayan akurat, movie akurat. Paling yang kayak biru blok ini yang di tengah-tengah tuh, terus warna nggak bisa color kayak gini nih. Terus joinnya masih pakai join blokis biasanya. Base juga kayak gini gitu, simpel kan. Buat kaki ini bagus banget. Udah iconic. Masih pakai ball joint cuman nggak apa-apa. It's okay karena ini mainan kecil juga, kecuali dia gede. Soalnya tiba-tiba blokis gabut tuh terus ngerilis ini versi mungkin Revenge of the Fallen, Dark of the Moon versi Action Edition. Gua no problem kalau misal dia level up gitu. Tapi sebenarnya kalau buat blokis itu sebenarnya memang masih ada ambigu mereka tuh ya, mereka bingung sendiri juga, ada dilema sendiri sama produk mereka, Bang. Ya kayak kelas-kelas bakal terus naik
karena itu udah terasa ya dari Transformers One hingga ke Megatron Prime itu udah terasa bedanya. Tapi kalau di Extended Edition itu betul-betul aneh, kadang bagus kadang enggak gitu lah. Ini ada sih versi Transformers One nya agak belang betong dikit sih, cuman aneh lah. Bagian merah ya itu paling terasa sih, jujur aneh betul. Kenapa coba? Kayak ada kayak mau gloss random gitu, tapi nggak jelas. Tapi ya sudahlah, jujur gue sebenarnya nggak terlalu problem sih. Ini gue pakai versi Battle Mask-nya karena gue malas lagi buka kobok-kobok parts gue tuh buat cari mukanya versi biasanya. Intinya dia ada muka biasa juga. Ini ada Matrix of Leadership, beda sama yang ini nggak punya. Nih, berisik tuh suara kipas Surya. Gue taruh di lantai aja nih, biar dia nggak mati. Nih, punggungnya kayak gini, detailnya ya biasa aja sih, mekanik, nggak ada yang brutal banget. Tuh kan, simpel aja. Kenapa ada bolong gitu? Sini terus belakangnya. Oke lah, masih apa lagi yang sebenarnya yang bagus tuh di bagian dadanya nih, kita lihat ya. Ya kalian bisa lihat tuh detail-detail taringkalnya. Boleh lah, mirip sama yang di filmnya. Boleh lah, meskipun kecil tapi mirip. Itu bagus. Oke, kalau gue ngomong minus itu sebenarnya minus karena salah gue juga, bukan karena produknya. Kalau di produknya itu paling tangan tinju ya, kalau punya si ini tuh agak letoy dikit, tapi udah sih nggak peduli juga gue jujur. Baru artikulasi, ya gue nggak peduli juga artikulasinya, oke lah, masih bisa buat pakai main, masih bisa buat pose-pose keren lah. Cuman emang gak sebetulnya itu. Terus ini juga, kalau ini lebih ke gampang patah ini join kakinya, entahlah. Ini join kaki sudah gue ganti berapa kali nih, 2 kali kayaknya nih. Ini yang bagian sini nih harusnya, bagian yang emang rada-rada lah. Cuman it's okay. Oke, toxic relationship gitulah. Terus ini ya, kalau yang ini tadi tuh patah sudah nih join kakinya nih, nggak penting jujur ya. Nah, ya udah sih. Emang simpel banget mereka ya. Gue bahas apa lagi ya? Gue sudah lupa sudah konsep lu sendiri kan. Artikulasinya biasa aja jujur, nggak usah yang dibahas juga nggak apa-apa. Artikulasi blokis zaman dulu literally cuma bisa 90 derajat, udah. Ya kayak Banda yang bisa gak gitu, nggak peduli. Apa kita misu-misu ya masalah kayak produk kayak gini kan, aduh, ini gue bahas lewatan loh. Pengalaman merakit dia seru-seru aja sih, memang no problem. Ini loh, kalau blokis, kalau kita bandingin blokis sama Gundam, blokis itu lebih ke arah untuk enjoy aja gitu. Kalau rakit terus enjoy sampai akhirnya jadi kayak gini kan, dengan detailnya oke lah. Terus di prepaint sendiri kan kayak gini nih, ada prepaintnya tuh kayak bagian telinganya tuh. Atau paling brutal tuh yang versi Bayverse nih, main brutal nih, ada di bagian pundak, dada nih kan, dada terus kaki, pantat, enggak nih, iya pantat nih ya. Terus bagian ini kepala tuh, gila. Bayverse yang paling keren sih jujur, karena ya memang Bayverse tuh salah satu Transformer live action iconic, malah paling ajaib kalau kata gue. Kita coba gue berani nih ngomong ya, di antara semua Transformer tuh Bayverse paling keren ya. Kalau story mungkin busuk ya, kalau story mungkin oke lah kalau mau bilang busuk. Tapi kalau secara CGI mantap banget. Rise of the Beast yang paling baru aja biasa aja sih jujur, terlalu bersih, terlalu terasa CGI-nya, jadi ya malas terus ya. Ibarat project malas sudah sekarang Transformer tuh udah sih. Japing gue nggak penting, nggak akan didengar juga, ya udah. Ya lanjut. Aksesoris tadi nggak usah dibahas. Ya gue udah kasih tau di kita ambil dulu, kita coba dari stand ya. Ini jadi ya untuk bagian part, kan lihat kan gak gue terbiasa kan jadinya, aduh maaf ya. Jadi untuk blokis rilisan rilisan setelah Rise of the Beast ini termasuk upgrade jauh sih, apalagi secara proporsi masih oke lah. Mungkin kelihatan bantu, tapi kalau kalian apa ya cara sebutnya itu, buramin mata kalian dikit aja kayak mau kabur matanya itu, kalian bisa lihat kok bagus banget. Udah pas, paling kepalanya aja kegedean memang. Makanya di versi DOTM-nya tuh udah diperbaiki. Jadi gue bahas ya karena gue suka aja gitu. Nggak jelek kalau mau bahas barang lama kayak ini kan, hitungannya mau setahun 2 tahun sudah. Tapi it's okay, gue nggak peduli jujur. Apalagi kayak nggak masalah-masalah nggak penting kayak misal kaki Tarn gitu kan, payah sih lu nggak tahu apa namanya konsep part itu, namanya payah, lu terlalu cerewet, parah. Gue nggak jujur ya, gue yang lihat review terus yang misu-misu kayak ini jelek karena artikulasi, ini jelek karena warnanya, ini jelek karena kakinya kayak gini, ya nggak penting bos, nggak penting. Lu beli mainan tuh buat apa? Buat di atau di koleksi, itu aja. Gue beli ini karena gue beli Optimus ini karena pertama gue suka betul sama versi Bayverse, terus gue beli yang versi Transformers One karena ya Transformers One
menurut gue keren juga. Cuman ya setelah Bayverse tuh film Transformer tuh dianggap project males udah kayak udah ada charmnya lagi, sudah biasa aja. Jadi Bayverse 1 sampai 3 terus kayak Transformers Prime animasi itu peak banget. Gue belum nonton yang Transformers Prime tapi gak ada rencana mungkin, tapi males sekarang lah intinya. Ini memang bakal yaping banyak ya, lebih daripada produknya, karena produknya memang sebenarnya tidak sepik itu, tapi oke lah buat sebagai barang revolusioner dari Blockis gitu. Udah level up daripada yang versi Rise of the Beast yang betul-betul chibi banget ya. Kalau ini lebih terasa untuk koleksi, untuk market yang lebih dewasa gitu. Ya, ini udah peak lah, bagus. Untuk fitur lampu ini udah, karena udah barang lama ya, udah gak nyala tuh. Ini nyala gak masih? Oh masih deng, ini masih nyala. Keren banget tuh. Sini masih nyala. Terus enaknya ya kita bisa lihat dari matrixnya juga kan. Mata juga. Nah, untuk artikulasi kita memang gak penting sih jujur, tapi gue bakal tetap bahas sih dalam bentuk speed up seperti biasa. Ya, kita langsung aja ke artikulasi karena gue udah nggak tahu mau bahas apa dah. Ini langsung dua-duanya dah. Terus kita bahas artikulasi, kita bakal bahas apa namanya, comparison lah, untuk mungkin desain kah apakah ya, sembarang aja comparison lah yang penting. Ya langsung kita mulai aja. Kita mulai artikulasinya. Ini kalau banyak apa namanya buram-buramnya di tuh ya autofocus pang efek wajar, sorry. Ya kita enter satu segmen terakhir ya sebelum kita bahas ya kesimpulannya daripada dua produk ini. Kayak untuk comparison ya, kita secara desain jelas betul-betul beda ya. Apalagi secara detail robotnya tuh. Ini Bayverse tuh ya kalau gue bilang lebih niat masalah desain. Apalagi kan ini bentuk kalau misalnya banyak pindah-pindah. Nggak kayak versi G1 gitu loh. Jadi nggak kayak tangan tiba-tiba membesar, tangan tiba-tiba mengecil gitu. Itu tuh nggak logis. Jadi bentuk Bayverse itu bentuk paling akurat. Orang banyak meceng-meceng misal kayak misal bentuk Starscream paling utama tuh paling sering dihina tuh. Starscream kayak Dorito. Iya, lu nggak ngerti itu berarti tandanya. Kalau sedikit mungkin lu bisa ngerti dikit. Apa namanya desain Starscream kayak gitu ya, buat apa namanya, transfer apa sih namanya, massa atau bentuk benda, bentuk tubuhnya sendiri gitu loh. Jadi ya dia terpaksa harus jadi kayak Dorito karena ya memang buat bentuknya gitu. Kalau nggak kayak gitu ya aneh kan, jadinya nggak mau kan, lu nggak mau nonton lah. Makanya gue bilang ya, sekali lagi ya, Project Transformers setelah Bayverse tuh kayak Bumblebee, Transformers Rise of the Beast gitu kan, Transformers One, bahkan Transformers One sekalipun itu kan sudah jadi project malas. Mereka udah kayak nggak peduli, yang penting ada film Transformer, ada duit, udah jadi mainan dah, titik gitu aja. Nggak sekeren Bayverse yang dibikin seniat mungkin, apalagi kayak film di Transformers Revenge of the Fallen. Itu orang memang banyak benci, tapi gue berani bilang itu satu-satunya film yang dimana Bayverse tuh betul-betul Michael Bay itu betul-betul nge-push CGI mereka tuh sebrutal itu gitu loh. Kayak scene Devastator, scene yang apa namanya, Ritman itu gila memang. Tapi untuk film pertama itu juga jadi keren banget. Pagi 2007 tuh jarang banget ada film yang seril Transformer. Makanya apa ya, rasa nonton, kalau gue berani bilang experience nonton Rise of the Beast sama nonton kayak Revenge of the Fallen lah contohnya, kesukaan gue tuh, ya rasanya bakal beda banget. Lu bakal ngelihat apa ya, robot kelahi tapi bersih betul gitu loh areanya, gak yang hancur debu-debu di mana-mana sampai kena badan mereka gitu. Sedangkan di film kayak Revenge of the Fallen itu kotor brutal sampai hancur-hancur kayak gitu. Gila emang. Meskipun terkadang mungkin kalian kalau nonton tuh ada sadar pasti detail kecil ketinggalan. Wajar sih, wajar. Itu namanya juga film-film pakai CGI. Pasti ada ketinggalan, kecuali kan filmnya non CGI. Ya kan kalau animasi beda cerita sih, karena dia lebih susah lagi. Aduh, gue memang bakal ngeliatin banyak. Terus beda apa lagi ya selain desain ya? Kalau selain desain, jelas level mereka lah. Ini Optimus Prime versi ini Optimus Prime muda banget, jelas. Kan dari Orion Pax terbunuh dia gara-gara D16, baru cacat berubah lah jadi dia Optimus Prime gitu. Sebenarnya Matrix of Leadership-nya kalau di versi anu tuh kayaknya sudah dapat duluan gitu, nggak perlu ditemukan lagi. Kayaknya ya, gue nggak nonton versi G1 ya. Kan pasti apa-apa G1 ya udah.
Dia kayak versi Michael Bay yang mereka punya pendirian sendiri meskipun ngambil ibarat remake lah kalau atau enggak remastered. Aku tuh kan remake sama remastered. Mohon maklum ya. Tapi intinya mereka ngebikin ulang. Jadi Optimusnya meskipun sepuh, cuman dia nggak langsung dapat Matrix gitu loh. Makanya di film udah ada Matrix. Itu lebih dapat sense. Kalau ini ya ngikut aja terus masa lalu udah males jadinya kan. Bis itu kalau tadi experience-nya kan lebih mudah jadi lebih skill isu lah kalau gue bilang. Tapi udah nunjukin skill oke lah bertarungnya di filmnya. Dia bisa literally solo versus squad gitu. Lawan Megatron, Starscream, Shockwave, Soundwave tuh keren banget. Udah keren. Buat starter gitu. Tapi kalau ini gila emang. Literally satu squad di film ketiganya itu ngebantai. Nunjukin banget kalau dia sudah jadi seorang pemimpin yang sudah jago gitu dalam pertarungan. Apalagi apa ya cara sebutnya, dia tuh kalau masalah membunuh karakter lain kayak Megatron lah paling utama, dia tuh gak bercanda coy. Beda sama kayak di film Rise of the Beast yang kalian tahu pasti scene yang ketika Optimus Primal tuh nggak sengaja ngambil killnya si Optimus Prime yang dia ngetas mukanya si siapa sih namanya gue dulu pada yang truk orange tuh loh yang temannya Scorch ya itu dia kan battle trap dia kan nggak sengaja colong baru dia bilang he was mine gitu kan, nggak lucu. Itu ngekill bos, nyawa itu nggak lucu, main sama nyawa tuh nggak lucu. Tapi kalau ini dia ngekill nggak ada bercanda sama sekali, apalagi kayak nyambut kepala Grindor, kepala Fallen, nggak ada bercanda dia, ngeri dia tuh. Makanya kalau orang bilang Prime yang paling brutal jelas Prime Bayverse, nggak bohong anjir. Dia nggak target tuh selalu kepala terus, headshot terus. Makanya ngeliat dia nyambut kepala Grindor, kepala The Fallen, kepalanya Sentinel ditembak, ini udah emang sebrutal itu beliau. Ya udah sih, wajar. Ya biar bikin karakternya ya apa ya? Selain keren, ngeri juga gitu kalau lu tantang gitu loh. Dia tuh nggak bercanda. Nggak pernah bercanda gitu. Apalagi dia orangnya tipikal berpikir dulu gitu. Makanya gue tuh suka banget, suka sama Transformer apalagi yang versi Bayverse. Selain karena desainnya yang lebih unik gitu ya. Nih kayak gini kan unik. Ini kan logis ini. Kalau misalnya dia berubah, kakinya pasti taruh depan gitu loh. Ya udah sih, capek gue ngomong terus, gue udah capek anjir. Kita langsung aja dah ke penutup dah. Kita memang yapingnya nggak banyak, memang ya banyak yaping daripada barangnya, tapi udahlah. Aduh, saya gimana guys buat video kali ini? Emang sorry ya kalau memang banyak yapingnya daripada kita membahas barangnya, karena memang barangnya biasa aja jujur, nggak yang wow gitu, nggak sampai kayak oh gue harus beli lagi. Gue tuh bukan gue bukan tipikal orang yang blokis ini bagus, beli lagi lah, buat apa? Gak penting. Kayak ada mungkin tiba-tiba nanti komen, bang ayo koleksi Defender buat Bruticus, nggak peduli, atau buat Devastator, nggak peduli. Mau ada lagi bahas gorengan itu, part Bruticus, part Devastator digoreng-goreng, gue nggak peduli, jujur gue nggak peduli. Gue ngoleksi blokis tuh ke bagian yang karakter yang gue betul-betul suka. Kayak nanti beli Tarn tuh karena gue suka desainnya, tapi meskipun dia desain Tarn blokis tuh rada-rada ya agak belok dikit, malah desain Yolo Park lebih bagus, cuman oke, masih bisa dimaklumin. Cuman ya gitu, gue mau koleksi karena itu bagus, karena itu kesukaan gue gitu. Makanya kenapa di belakang ini, di background ini karakternya banyak yang mirip terus. Ya kayak kita contoh Shockwave versi DOTM. Gue lebih suka Shockwave DOTM karena bentuknya lebih menyeramkan lah daripada Shockwave versi lain gitu. Sama dia lebih lebih ngeri lah secara actionnya. Ini kan lebih penghancur gitu daripada jadi seorang scientist. Baru ada Black War Greymon. Black War Greymon tuh karena apa? Karena yang pertama dia keren, terus karakter andalan gue di game Digimon Rebel Arena. Terus ada Zugok. Kalau nggak usah tanya seberapa excited gue sama Zugok Supreme kemarin tuh. Baru ada Acrylic Sign itu gue beli aja sih. Baru ada Onmitsu Aerial itu karena wah ini SD keren ini, upgrade-nya terasa. Terus Aerial tuh keren bos. Ada Sprigato itu cuma hiasan, itu literally betulan. Baru ada 3 blokis. 3 blokis itu literally itu semua aja blokis yang blind box gue koleksi selain Defender 2 biji ya. Itu aja, sumpah blokis yang gue punya tuh memang gak se try hard gitu, apalagi kan meskipun blokis murah ya, cuman lebih masif makan tempat aja daripada Gundam. Karena ya jumlah mereka banyak banget gitu. Apalagi lo koleksi yang versi blind box, apa nggak banyak gitu. Anggap 600.000 langsung dapat 9 karakter, dah penuh udah. Makanya gue nggak langsung instant kill. Ya udah sih, jujur ini memang yaping ada yang nggak guna, ada yang berguna gitu kan, kayak yaping ke barangnya nggak berguna, yaping ke yang tidak berguna ya udah.
paling masalah aneh kan. Ya udah, jujur Yaping nggak penting sih ini, emang kayak gak nge-review, lebih ke arah apa ya, curhat, lebih banyak curhatnya gitu. Ya udah, gue lagi capek juga kan, baru balik nih, capek coy. Tapi gue niatin untuk sempatin ngebahas ini sebentar ya. Optimus Prime itu intinya adalah sebuah karakter yang sangat mantap. Dia tuh ya intinya kalau diantara semua karakter pemimpin, gue berani bilang Optimus Prime paling peak. Ya meskipun kita punya kayak Captain America, kita punya kayak Superman atau Batman dah, kalau gue nggak tahu pemimpin. Kita nggak, mereka tuh apa ya, pendirian mereka tuh kadang ada yang bikin mereka bisa bikin mereka tidak goyah. Mereka terlalu OP gitu lah ibaratnya. Tapi kalau Optimus Prime, dia gue berani bilang kadang dia bisa jadi lemah, bisa jadi kuat. Kita contoh di film kedua lah. Ini banyak bakal nyampe. Kita contoh di film kedua. Dia tuh kebanyakan karakter pas gak jelas. Kebanyakan karakter di Transformer itu, apalagi yang dibangkitkan dari kematian kayak Megatron, terus ada siapa lagi? Megatron, The Fallen, itu kan mereka bangun tuh karena dendam gitu. Jadi mereka gak peduli sama sekitarnya. Tapi kalau Optimus, dia bangkit pas di film kedua itu karena terus dia lemah banget berusaha berdiri. Itu selain karena dia udah terluka parah, dia juga karena tahu dia ada beban ya sebagai pemimpin. Itu realistik banget sebagai seorang pemimpin. Makanya setiap lu nonton lah, coba ya kita nonton Transformer 1, 2, 3, 4 sampai 5 pun yang jelek, lu kalau dengar sekali aja dengar speech dia di akhir film, pasti lu ngerasa super bahagia. Makanya kan pas di film kayak Bumblebee tuh gak ada sama sekali, dia gak ada speech sama sekali. Makanya karena mungkin fokus Bumblebee. Terus di film Rise of the Beast, speech dia biasa aja, nggak tahu kenapa kayak nggak ada rasa powerfulnya kayak dulu gitu loh, entah kenapa. Sedangkan di film kayak pertama tuh paling ikonik. Sampai kalau lu ikut konser Linkin Park tuh pasti ada aja itu yang ngesetel cutscene terakhirnya Transformer tuh aneh-aneh aja gitu loh ibaratnya. Cuman intinya gitu, siap lu nonton Beavers pasti ada joy, ada kebahagiaan dari hasil nonton lo itu. Jadi ya, koleksi ini selain karena apa ya, sebagai fans itu pasti ada alasannya. Ini kan gue koleksi karena gue ngefans pertama, terus gue suka filmnya, sama dia itu jadi salah satu desain terbaik Optimus menurut gue selain Prime lah. Kalau Transformer Prime tuh bagus juga itu. Beast itu G1. Tapi kalau kayak Rise of the Beast, TF1 tuh oke lah di atas Rise of the Beast. Rise of the Beast itu cuma literally G1 direalistikan aja udah. Project malas. Saya itu aja video gue kali ini, memang bakal banyak nyapping aja, maaf ya, sorry ya. Kita banyak misu-misu nggak jelas gitu ya udahlah. Saya karena capek, tapi karena ya gue ngebahasin lebih ke arah pendapat pribadi lah langsung. Jadi kita nggak bakal fokus bahas produk, tapi malah fokus nge-yapping soal karakter ini. Next mungkin gue bakal beli dah, cari figur Optimus lagi tapi versi yang berubah-berubah kan, atau Blockstar, nggak tau dah, kita lihat aja dah. Next time gue bakal review. Intinya sebentar lagi kita bakal puasa ya guys ya. Gue mau pengen selamat apa ya, puasa ya buat teman-teman ya. Gue nggak, cuman gue mau ucapin selamat aja. Dah, itu aja untuk yappingan gue kali ini ya. Yapping tidak berguna, mungkin berguna dan tidak berguna. Intinya pesan satu aja, kalau punya karakter tolong disupport dengan baik, dan kalau punya rasa tidak suka nggak usah berisik di internet itu aja. Ya kayak gue nih, berisik kan, maaf ya. Intinya kalau punya rasa tidak suka, rasa tidak serak sama orang, ya pendam aja lah, jangan bawa-bawa drama. Sebentar, gue lupa ambil si telepon, gue lebih suka soalnya. Saya untuk video kali ini ya guys. Sorry, goyang. Saya untuk video kali ini guys. Ya gitu aja untuk video kali ini. See you guys in the next video. Kita lihat aja ya, next kita review apa. Soalnya banyak ini masih harus di review. Apa ya kira contoh ya? Siapa ya? Nanti aja lah. Ada Sentinel tuh masih belum di review. Nanti kita battlekan sama ini. Dah. Ada Geronova, ada bla bla bla. Dah lah. Saya guys, itu aja di video kali ini. See you guys in the next video. Ini kenapa malah buram lagi? Ya dah. Saya guys, itu aja video kali ini. See you guys in the next video guys. Dadah.